Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, anugerah yang sangat-sangat banyak kepada kita semua, mengalir bagaikan air yang tidak putus-putusnya semenjak kita dilahirkan ke muka bumi ini sampai hari ini, sampai detik ini. Begitu besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita masih dalam keadaan berislam dan dalam keadaan beriman, dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan amal ibadah, menjalankan amal kebajikan, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita, diringankan niat kita untuk menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengawali hari kita di pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita sekarang berada di waktu yang sangat-sangat berkah, karena awal siang atau pagi hari adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Dan waktu pagi juga adalah merupakan waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita tentang sirah nabawiyah, yang mana sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita sudah berbicara tentang tahapan-tahapan dari kehidupan jahiliyah, yang mana semalam kita sudah berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Baitullah, rumahnya yang mulia, dari serangan
Raja Abraha. Bagaimana Raja Abraha tersebut setelah itu dia melarikan diri, ya, dengan kondisi tubuh yang tercabik-cabik oleh lemparan batu dari burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk membinasakan dan menghancurkan mereka. Jadi ketika batu-batu tersebut mengenai bagian tubuh Abraha, dia masih sempat lari, tapi dalam kondisi luka-luka yang luar biasa, tubuhnya bolong-bolong. Jadi ketika dia berlari, sedikit demi sedikit dagingnya berjatuhan. Nauzubillah min dzalik. Sampai akhirnya dia pun mati binasa di tengah perjalanan. Belum sampai ke negerinya di Yaman, maka dia sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akibat dari orang-orang yang ingin sombong dan angkuh congkak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini judul yang akan kita sambung adalah Kaifa najjahu Allah ta'ala minal qatl. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari pembunuhan, ya. Jadi ada sebuah bisa dikatakan pembunuhan, ya. Karena sang bapak itu memiliki nazar yang aneh, ya. Bapak siapa dan siapa yang dibunuh? Bapak dari Abdullah. Siapa itu Abdullah? Ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapak beliau? Bapaknya adalah Abdul Muttalib. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdul Muttalib lahu 10 aulad. Abdul Muttalib, kakek Nabi, sidin ini berisi 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, ya. Jadi 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Sittatun minal banat. Nadhara nadhran annahu idza a'tahu Allah 'azza wa jalla 'asharatan minadh dhukur yablughuna quwwah wa yu'inunahu bidzalika an yadbaha wahidan minhum lil alihah. Beliau bernazar, Abdul Muttalib ini bernazar, jika seandainya aku berisi 10 ekor anak laki-laki yang mana mereka semua sampai kepada masa ataupun umur yang bisa membantuku begawi, maka aku bernazar hendak menyembelih salah seorang dari mereka. Nah ini benar-benar nazarnya. Jadi Abdul Muttalib sebelum sini berisi anak 10 ekor laki-laki, ya, maka sini bernazar, aku hendak kalau seandainya diberikan oleh Allah 10 orang anak laki-laki dan mereka sampai kepada umur yang bisa membantu aku begawi, ya, maka aku akan sembelih salah seorang dari mereka. Ini kan nazarnya aneh, ya, nazar yang aneh. Ya memang mereka mungkin beliau ingin mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi itu bukan bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah perintah atau wahyu dari mana? Dari setan, ya. Dari setan. Kalau Nabi Ibrahim jelas itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'tahu Allah azza wa jalla 'ashratan min adh-dhukur yablughuna quwwah wa yu'inunahu bidzalik an yadbah wahidan minhum lil alihah. Dan ini nazar ditujukan kepada tuhan-tuhan ataupun berhala-berhala mereka, ya, karena seperti yang kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, semenjak pertama kali
Amr bin Luhai yang membawa berhala pertama kali ke kota Mekah, maka semenjak itu masyarakat Jazirah Arab menjadi penyembah berhala, sehingga mereka pun membuat berhala sesuai dengan intuiting mereka, sesuai dengan insting mereka. Bagaimana mereka membuat berhala sesuai dengan kehendak dan juga selera mereka. Yang seleranya makan misalnya, maka mereka buat dari tepung roti. Yang seleranya makan kurma, mereka buat dari kurma. Yang tukang kayu, mereka buat dari tukang kayu. Yang tukang batu, tukang ukir, maka dibuat dari batu. Begitulah seterusnya. Berhala-berhala yang ada di rumah-rumah mereka dan di Baitullah, di Ka'bah. Sehingga Baitullah pada waktu itu dikelilingi oleh berhala-berhala yang seharusnya itu bersih dari berhala. Pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Ismail, ketika itu masih beragama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun semenjak Amr bin Luhai, orang Quraisy ini membawa berhala dari Syam menuju Mekah, dia demokan berhala tersebut kepada mereka, masyarakatnya, sampai akhirnya masyarakatnya pun menerima apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Laknatullah alaih, semoga Allah melaknat Amr bin Luhai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unzur nazar kaifa syaitan awsalat ila hada wa hadhihi karizah. Bagaimana, lihatlah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana setan memerintahkan sesuatu. Ini adalah merupakan satu musibah yang besar, ya. Musibah yang besar. Wa fi'lan a'tahu Allah taala 'ashratan min al-awlad. Dan benar ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak laki-laki. Di antaranya namanya adalah Hamzah. Siapa Hamzah? Kita semua sudah kenal. Kemudian ada yang namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kita pun juga sudah kenal. Nama juga Abu Talib. Kemudian ada lagi yang namanya Abu Lahab. Disebut Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian ada yang namanya Dirar. Ya, siapa Dirar? Kemudian ada lagi yang namanya Al-Haris. Ada lagi yang namanya Az-Zubair. Dan yang paling bungsu namanya Abdullah. Jadi witan Nabi Abdullah ini adalah anak Abdul Muttalib yang paling bungsu, paling halus. Biasanya anak paling bungsu ini paling disayangi biasanya. Kota bahari sana sampai inilah yang anaknya paling bungsu itu paling disayangi. Namun bakalahi misalnya nang Tuhan yang halus pasti melawan anak yang halus sudah jelas sudah. Nah, itu sudah naluri orang tua. Begitu juga dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini paling sayang kepada Abdullah. Subhanallah. Sebenarnya hari diperhatikan sini pendidikannya, bagaimana tutur katanya, ucapannya dan lain sebagainya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak perempuan beliau, ya anak pebinian, wa minal banati minhum Safiyah. Di antara anak perempuan Abdul Muttalib ini ada yang namanya Safiyah, kemudian Atiqah, kemudian Urwah dan juga Umaymah dan lain sebagainya. Ada 6 ya. Jadi jumlahnya ada 16. 16 itu biasa juga hari itu lah. Karena ada yang 20, ada yang 25 ya. Kita ini berapa orang? Dua orang anak cukup, 2 orang lain. Walamma balagha auladahu 10 jama'a Abdul Muttalib auladahum, ketika anak laki-lakinya itu genap 10 orang, sampai mereka semua sampai kepada umur yang bisa membantu ayah dan mereka, membantu pegawai ya. Dia pilih umur remaja sekitar 13 sampai 15 tahun ya. Maka Abdul Muttalib pun mengumpulkan seluruh anak-anaknya, laki-laki tadi ya, Abu Lahab, Abu Talib, kemudian Dirar, kemudian Harith, Zubair
dan terakhir adalah Abdullah yang paling maksud tadi. Wa qala ya bani, wahai anak-anakku, inni qad nadartu nadran an adbaha wahidan minkum. Sesungguhnya aku bahari, ujar Abdul Muttalib tadi, aku bahari pernah bernazar. Jadi nazar ini sebelum Islam itu sudah ada. Ketika Islam datang, maka nazar tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam dengan catatan nazar bukan yang berhubungan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulun bahari waktu jahiliyah, waktu belum masuk Islam, pernah bernazar hendak beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufi binadrik, tunaikanlah nazar tersebut. Jadi nazar itu adalah yang berhubungan dengan taqarrub kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun bernazar kada hendak berbicara lawan Tuhan, apa kira-kira boleh enggak kira-kira? Aku kada hendak merawasidin misalnya, kada syarikat misalnya, pada boleh itu. Itu artinya nazar maksiat. Bernazar hendak kada merawat kawan misalnya, aku selama seminggu kada hendak berpandang nikah, aku bernazar misalnya. Bolehkah? Tidak boleh. Kenapa? Karena nazar itu adalah nazar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada hendak berpandang, kada hendak berkomunikasi. Ya. Apalagi menyembelih tadi kan, menyembelih anak itu jelas itu adalah merupakan sesuatu yang dilarang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walamma balagha auladahu 10, ketika anaknya sudah jumlahnya 10 orang dan sudah sampai kepada umur yang dimaksudkan tadi, yang kita sebutkan tadi, jama'a Abdul Muttalib auladahu. Lalu Abdul Muttalib pun mengumpulkan 10 orang anaknya tersebut. Wa qala ya bani inni qad nadartu nadran an adbaha wahidan minkum lil alihah. Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku bahari, abah ini bahari pernah bernazar, kalau abah diberikan karunia 10 orang anak laki-laki, maka abah ini akan menyembelih, hendak bernazar, hendak menyembelih salah satu di antara kalian. Nah, salah satu di antara kalian. Untuk apa? Untuk berhala, untuk Tuhan-Tuhan kita, untuk Tuhan-Tuhan kita. Nah, ini. Maka mereka pun setuju. Ya, jadi 10 orang itu setuju. Ya, kalau Jepang mungkinlah apa namanya, takutan. Ya, tapi karena ini nazar, mau kada mau harus dijalankan. Ya. Ini kita dapat kutub-kutub ini bahasa ulun aja lah. Kita ada bahasa di kitab yang kita baca itu berbeda. Ya bani inni qad nadartu nadran an adbaha wahidan minkum lil alihah. Man waqa'at alaihi qur'ah sawfa yuqarrab lil alihah. Lalu mereka pun datang ke Baitullah, masuk ke dalam Baitullah, ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah waktu itu ada satu berhala yang besar yang disebut dengan Hubal. Ya, Hubal. Dan di sisi Hubal ada seorang laki-laki penjaganya, ya, penjaga berhala tersebut. Nah, di situ terdapat semacam wadah. Ya. Jadi wadah itu digunakan untuk qur'ah istilahnya. Apa itu qur'ah? Untuk mengundi. Kalau ada misalnya orang yang berhajat ini hendak memilih sesuatu, maka diundi di situ, di dalam tempat itu. Jadi tempat tempat itu berada di sisi Hubal tadi. Nah, yang mengundi siapa? Yang mengundi ya penjaga Hubal tadi, penjaga Hubal tadi. Maka penjaga Hubal tadi memerintahkan kepada, lalu si Abdul Muttalib tadi Sidima berbicara kepada penjaga Hubal, ulun bisi nazar ini hendak menyembelih salah satu dari 10 orang anak ulun ini. Allah. Maka akhirnya dibuatlah sebuah qur'ah tadi, undian, ya, undian. Siapakah di antara mereka yang 10 ini yang keluar namanya,
maka itulah yang akan disembelih. Lalu dia jadi apa namanya, ada tempat menulisnya gitu ya. Apakah kertas, wallahu a'lam, pada tahun jelas ada tempat apa namanya, semacam ya mungkin semacam kayu atau apa, wallahu a'lam. Jadi diletakkan di dalam tempat tersebut, kemudian digoncang kayak orang goncang arisan. Goncang arisan. Karena agama berhala ya, agama berhala itu kan, agama paganisme itu adalah hasil pemikiran manusia. Nah, pemikiran manusia ini kan jelas ya, bisa dari setan, bisa dari jin, bisa dari ini itu dan lain sebagainya, bisikan dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi diguncang, ambil sebuting, lihat ngarannya Abdullah. Nah, iya, Amir Abdul Muthalib ini anakku yang paling kusayangi. Kenapa jadi disembelih? Nah, ada puas pulang sih, puncang pulang sekali, puncang, diambil pulang, Abdullah pulang ngarannya. Sampai 3 kali puncang, diguncang, di sisi kubal tadi. Ya. Jadi yang tukang goncang yang tadi, yang penjaga kubal tadi, diguncang sampai 3 kali, keluarlah nama Abdullah. Nah, ujar Abdul Muthalib waktu itu, ini sudah ketentuan, sudah memang aku harus mengorbankan anakku Abdullah. Nah, maka dibawalah setelah itu Abdul Muthalib membawa pisau sudah siap, ke pisaunya diasah sudah. Disembelihnya di mana Pak Jalan? Di mana? Di sisi Ka'bah, di sisi Ka'bah. Lalu melihat itu orang-orang di sekitar Baitullah tadi, para pemuka Quraisy melihat Abdul Muthalib membawa lading. Ini gasan apa ini Abdul Muthalib membawa lading? Sambil menuntun anak tadi, anak yang bungsu tadi. Dan kemudian mengucapkan seberataan, ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, apa yang kamu lakukan? Aku hendak menyembelih putraku ini. Takajud dari mana ini? Tokoh-tokoh Quraisy tadi, takajud orang-orang Quraisy tadi. Kenapa kamu hendak menyembelih anak ikan? Kenapa kamu hendak menyembelih anak ikan? Aku, ujar Abdul Muthalib, bahari pernah bernazar, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku 10 orang anak laki-laki, maka akan aku sembelih salah satu dari mereka. Mereka. Nah, mendengar itu nazar, lalu lagi, kasihannya lah ujar orang-orang tadi. Maka dikelilingi orang tadi kan, jadi dikelilingi masyarakat Quraisy tadi, misalnya anak menyembelih tadi kan, dikelilingi. Jadi terjadilah dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Quraisy dengan Abdul Muthalib, pemimpin mereka. Jangan Abdul Muthalib, jangan ikut melakukan. Amun pian melakukan ini pasti akan diumpati yang lain. Habis sama anak laki disembelih seberat akhirat. Jangan pian lakukan wahai Abdul Muthalib. Wahai disini aku sudah bernazar disini. Lalu anak lain juga kayak itu juga, anak lain tadi. Jangan sembelih ading, jangan disembelih ading. Halo. Wa yadkhulu minhum. Kemudian akhirnya setelah terjadi perdebatan yang sangat alot antara tokoh-tokoh masyarakat Quraisy dengan pemimpin mereka Abdul Muthalib, maka akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, apa yang bisa aku lakukan? Mada asna? Apa yang aku lakukan? Ya. Aku ini sudah bernazarnya harus wajib ditunaikan. Ya. Maka ini dia sudah menjadi salah seorang dari mereka. Amun pian hendak, wahai pemimpin kami, amun pian hendak, pian datangi ada dukun itu di Hijaz. Ada dukun Arrafah, orang paranormal, ya, paranormal. Ada di tempat kita ini, karena jauh dari sini di wilayah Hijaz juga ada seorang perempuan, ya, dukun
ya arrafah, biar datang insiden itu, datang insiden. Nah, biar minta fatwa insiden, minta wasiat, minta nasihat insiden. Apa pendapat insiden? Seandainya disini sembelih, ya sembelih dia besar. Tapi mau jadi sini jangan disembelih. Mau jadi jangan disembelih. Maka Abdul Muttalib pun bersama putra beliau Abdullah dan bersama beberapa tokoh masyarakat Quraisy menemani beliau mendatangi perempuan dukun tadi. Tahu datanglah kepada sang dukun tadi. Subhanallah. Intalaka Abdul Muttalib ma'a ibnihi Abdullah wa majmu'atun min ahli Quraisy. Lalu berangkatlah mereka ke tempat perempuan tadi, dukun tadi, ya. Wa kana yad'u Allah tiwala sayrihi. Selama perjalanan Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku, ya Allah selamatkanlah anakku. Jadi hari itu kamu sudah bernazar, itu terikat tuh kalau nanti tanya karena udah lepas lagi sudah. Kamu sudah bernazar itu terikat sudah. Ya, sama kalau kita bernazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat sudah, wajib harus dilaksanakan. Makanya kalau berkorban itu niatnya untuk nazar, maka itu pada boleh dimakan, ya. Kalau kita berkorban menyembelih sapi di hari raya Idul Adha atau menyembelih kambing misalnya, kita bernazar, niatnya adalah nazar, korban nazar, maka itu kada boleh dimakan dagingnya seberataan dibagi kepada kekurangan dia orang miskin. Tapi mau nazarnya nazar apa namanya amal korbannya korban sunnah, maka itu boleh dimakan, ya. Intalaqa Abdul Muttalib ma'a ibnihi Abdullah wa majmu'atin min ahli Quraisy ila al-Arrafah. Maka berangkatlah Abdul Muttalib bersama anak beliau Abdullah dan juga beberapa orang tokoh Quraisy menuju ke tempat sang dukun tadi, ya. Wa kana yad'u Allah tiwala sayrihi, dan beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku, ya Allah selamatkanlah anakku, ya Allah selamatkanlah anakku. Lamma wasala ila tilka al-'arafah wa dakhala 'indaha wa jalasa wa dzakara laha al-qissah. Ketika sampai ke tempat sang dukun tadi, lalu beliau pun dipersilakan masuk oleh sang dukun, ya. Masuk ke sana, kemudian duduk, lalu menghadap kepada sang dukun, lalu berbicara, mengisahkan, wahai dukun, wahai Arrafah, sesungguhnya ulun bahari pernah bernazar jika diberikan 10 orang anak laki-laki maka akan disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, kepada Tuhan-Tuhan kami. Maka bagaimanakah pendapat sampean? Ujar Abdul Muttalib. Lamma wasala ila tilka al-'arafah wa dakhala 'indaha wa jalasa wa dzakara laha al-qissah. Nah, sampai akhirnya beliau pun menyebutkan juga undian tadi, ya. Jadi diundi di dalam Baitullah, tidak di samping Hubal berhala Tuhan mereka. Sampai akhirnya yang keluar adalah nama anaknya Abdullah. Abdullah ini ujar Abdul Muttalib adalah anak ulun yang paling ulun sayangi. Ulun hendak minta pendapat pian kayak apa yang mesti ulun lakukan. Sedangkan ulun itu bernazar, telanjur bernazar sudah. Dan ini Abdullah telanjur keluar namanya sudah. Keluar namanya sudah. Wa qala mada asna, apa yang alif mesti ulun perbuat. Qalatil Arrafah, maka berkatalah apa namanya Arrafah tadi. Dukun tadi berkata kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib ukhruj, wahai Abdul Muttalib, keluar ikan dari sini dulu. Keluar ikan dari sini dulu. Kenapa ulun disuruh keluar? Kenapa jadi ulun disuruh keluar? Aku ada konsultasi dulu di sini. Rupanya dukunnya konsultasi juga sekalinya. Siapa yang konsultasi? Lawan setan. Konsultasi lawan setan. Karena sang dukun tadi dikisahkan memiliki seorang tabir, seorang pengikut dari bangsa jin. Ya, itulah kebiasaan
Nah, para dukun sampai wah ini matan bahari sudah. Matan bahari dukun itu lawan jin, lawan setan sampai wah ini juga. Tapi kalau bahari itu kalau dukun ya dukun apa namanya posturnya apa penampilannya kayak juga dukun gitu. Mulai ini kan sudah berubah sudah dukunnya, ya sudah upgrade sudah anunya kan pakaiannya kan sudah berubah sudah kan. Jadi yang tadinya kesannya itu menyeramkan, oh ini baju putih, pakai kopiah, pakai serban dan lain sebagainya macam-macam lah. Nah itu. Tapi sama gaweannya adalah mendukun ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Abdul Muttalib dengan orang-orang Quraisy tadi bersama Abdullah itu disuruh keluar menuju mana? Keluar ya. Artinya kamu bulik dahulu ujar dukun tadi karena besok datang pulang ke sini. Besok datang pulang ke sini. Di malam hari berdoalah Abdul Muttalib, ya Allah najji waladi, ya Allah selamatkanlah anakku, ya Allah selamatkanlah anakku. Wala ya'lam al-ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pun tadi dia berbicara meminta pendapat kepada setan yang mengikutinya. Nah, keesokan harinya Abdul Muttalib kembali ke tempat dukun tersebut. Faraja'a wa kata yad'ullah an yunajjiya ibnahu Abdullah. Wa fi as-sabahi ja'u marratan saniyah ila al-Arafah. Di pagi hari lalu mereka pun datang kembali kepada sang dukun tadi. Ya. Wa qala laha, maka Abdul Muttalib pun bertanya kepada sang dukun, wahai Mbah Dukun, kayak apa pendapat pian? Kayak apa hasil daripada konsultasi pian? Ya. Nah ini faqalat kam liyatul qatil indakum. Lalu sang dukun pun bertanya, wahai Abdul Muttalib, dia dukun tadi, kam liyatul qatil indakum, berapakah diyat orang yang terbunuh di antara kalian? Diyat itu maksudnya adalah uang darah ya. Uang darah atau kompensasi atas tindak pembunuhan. Nah, maka kata Abdul Muttalib, diyat di sisi kami itu sebanyak 10 ekor onta. 10 ekor onta. Wa qalat itu bi asyrah minal ibil. Nah, amun kaya itu punya dukun tadi, Ika harus mendatangkan 10 ekor onta. 10 ekor onta. Setelah 10 ekor onta tersebut didatangkan, maka diundi dengan anak ikan ini. Diundi. Nah, jadi anak ikan sebuting ini adalah onta. Nah, siapakah yang keluar di antara dua ini? Apakah anak ikan kah atau onta? Amun yang keluar anak ikan, berarti ikan harus melakukan 10 lagi, mendatangkan 10 lagi, 20 yang berikutnya. Begitulah seterusnya sampai berapa? Nah, lalu hasilnya Abdul Muttalib pun pulang ke kampung Sidin di Mekah sana, diberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwa Mbah Dukun mengatakan seperti itu, harus mendatangkan 10 ekor onta, kemudian diundi antara onta dengan anak Sidin tadi. Siapakah namanya yang keluar, apakah onta kah atau anak Sidin Abdullah yang keluar? Kalau yang keluar adalah Abdullah, maka diundi pulang. Datangkan pulang 10 ekor onta, diundi pulang. Begitulah seterusnya. 10 ekor yang pertama didatangkan, diundi, keluar siapa? Siapa keluar? Abdullah keluar. Nah, sampai itu pulang, paksa pulang mendatangkan pulang 10 ekor. 10 ekor tadi disembelih itu sebelataan itu. Disembelih sebelataan. Datangkan pulang 10 ekor, 20. Diundi pulang, keluar nama Abdullah pulang. Mbah itu pulang 10 pulang. Sampai sebelataan. Jadi ada gampang 10 ekor berapa duitnya itu? Lah, berapa itu duitnya itu? Si ekor onta itu ini berapa lagi Pak?
50 juta paling murah Pak ya, 50 juta paling murah untuk kue ini lah. Itu yang paling murah, onta yang paling murah. Itu yang ada yang satu kue ini tuh ada yang 1 M lebih harganya ontanya. Nah itu bahari ontanya kayak Allah alam pada melihat kalau bahari belum lahir lagi kita. Jadi 10 ekor yang kedua diundi pulang, keluar nama Abdullah. Kemudian datangkan pulang 10 ekor. Jadi bohong pulang sebenarnya tangan ini. Se-Quraisy tadi, sesuku Quraisy itu bohong pulang sebenarnya. Bohong pulang ya. Makanya dalam Islam itu ada istilah al-quwat namanya. Al-quwat itu diat yang dibayarkan oleh keluarga pembunuh ya. Jadi misalnya ada seseorang membunuh A, membunuh si B misalnya, maka otomatis hukumannya adalah kalau seandainya dia dimaafkan ya, dimaafkan oleh sang keluarga terbunuh, maka hukumnya adalah dia harus membayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Nah, 100 ekor onta ini belum tentu bisa dibayar oleh orang yang membunuh tadi. Bisa jadi orangnya miskin misalnya. Ya. Orangnya miskin dan berduit misalnya. Jadi terpaksa keluarganya patungan untuk apa? Untuk membayarkan diat tersebut. Nah, misalnya dalam kitab fikih disebutkan al-quwat namanya. Jadi patungan yang dilakukan oleh keluarga pembunuh untuk membayarkan diatnya, diat daripada keluarganya yang membunuh tadi. Nah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdul Muttalib sampai beberapa kali, yang ketiga juga seperti itu, yang keluar adalah Abdullah. Yang ke-9 sampai yang ke-9 yang keluar adalah Abdullah. Jadi 90 ikung lah, 90 ikung onta sudah. Nah, dia angka 10. Ya, datangkan pulang 10 ekor onta. Ketika diundi, tek keluar, siapa yang keluar? Onta. Nah ini kan. Lalu senang, penduduk Mekah senang. Ya. Lalu mereka pun bersyukur. Ya. Tapi Abdul Muttalib jadi karena percaya langsung sih, aku jadi karena percaya sih, karena percaya. Diundi pulang. Ya. Diundi pulang, keluar onta. Habis itu karena puas pulang Sayyidina Abdul Muttalib tadi. Habis itu diundi pulang yang ketiga, yang ke-13 dan 13 kali pulanglah. Diundi pulang ternyata keluar Abdullah onta pulang lah. Nah, lalu setelah itu hanya Sidin puas ya. Sidin puas dengan keputusan tersebut. Akhirnya mereka pun mengorbankan 100 ekor onta sebagai ganti daripada Abdullah ayah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari beliau senang tersebut, Abdul Muttalib pun mendatangi. Saking senangnya Sidin, anak Sidin sudah selamat tadi. Lalu Sidin mendatangi salah seorang suku dari Quraisy, suku daripada Bani Zuhrah. Kepala sukunya namanya Wahab. Ya, datang kepada Wahab, berkata kepada Wahab, wahai Wahab, hari ini aku merasa senang sekali. Allah telah menyelamatkan. Allah jadi Allah. Padahal tujuannya untuk berhala. Ya. Karena memang mereka tahu kepada Allah Subhanahu. Mereka sudah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka beribadah juga kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyelamatkan putraku Abdullah dari nazar tadi. Maka pada hari ini aku ingin meminang anak perempuanmu ya, yang bernama Aminah. Nah, ini kisah orang kawin ulang. Meminang anak. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diterimalah pinangan tersebut. Maka akhirnya Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Baik. Dari Quraisy itu banyak Pak. Klannya ada istilahnya Butul Quraisy ya. Jadi suku Quraisy ini adalah memiliki keluarga besar. Ya, di antaranya adalah Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini yang menurunkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga namanya Bani Makhzum.
ada namanya Bani Adi, ada namanya Bani Asad, ada namanya Bani Zuhrah, ya. Nah, kalau Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, maka namanya disebut dengan Umar bin Khattab Al-Adawi. Kalau Abu Bakar itu adalah Bani apa? At-Taim, maka disebut dengan Abu Bakar At-Taimi. Kalau Utsman itu dari Bani Umayyah, maka disebut dengan Utsman bin Affan Al-Umawi. Yang kemudian hari salah satu keluarga beliau itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan dengan Utsman bin Affan ini satu marga dari Bani Umayyah. Dan yang paling kuat di antara Bani ini, klan-klan ini adalah Bani Hashim, Bani Makhzum dan Bani Umayyah. Ini yang paling kuat, ya. Paling kuat di antara suku-suku Quraisy. Nah, Bani Makhzum ini menurunkan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Jadi Abu Jahal itu bukan dari Bani Hashim, bukan, tapi dari Bani Makhzum. Makanya ketika Abu Sufyan datang kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, telah datang seorang laki-laki dari Bani Hashim yang mengaku sebagai seorang nabi, ya. Nabi Muhammad ketika awal-awal, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dakwah Islam. Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam. Bahari dia Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abul Hakam itu kenapa jadi dia Abul Hakam? Karena Abu Jahal ini adalah tempat bagi orang-orang yang bersengketa untuk minta pertimbangan hukum. Bayangkan, Abu Jahal itu luar biasa itu, ya, luar biasa kedudukannya di tengah-tengah Quraisy. Dan dia berasal dari Bani Makhzum, salah satu suku terkuat dari Quraisy. Maka ketika disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Nahnu, kami, kata Abu Jahal, yang dari Bani Makhzum dengan Bani Hashim ini bagaikan dua kuda yang berlomba, dua ekor kuda yang berlomba. Terkadang mereka menang, kami kalah. Terkadang kami menang, mereka kalah. Mereka Bani Hashim memberikan makan kepada jamaah haji, dan kami pun juga bisa memberi makan kepada jamaah haji. Mereka memberikan minum, kami pun juga memberikan minum. Mereka memberi, kami pun juga bisa memberi, kata Abu Jahal. Tapi manakala di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi, nah, maka kami tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Hashim. Maka kata Abu Jahal, demi Allah, aku tidak akan beriman kepada Muhammad. Nah, itu sebabnya, Pak. Gengsinya tinggi luar biasa. Padahal dia tahu Nabi ini benar, Al-Quran itu benar. Kenapa? Karena Abu Jahal di tengah malam mengendap-endap, ya, menyisir di sisi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Sholatnya Nabi di malam hari didengarkan oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena dia menikmati bacaan tersebut. Ini bukan kalam manusia, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan dari Rabb yang Maha Tinggi. Dia mengakui kebenaran Al-Quran tersebut. Maka bertemu kawannya, kamu di sini aja, kamu di sini aja, kamu di sini. Bapak kamu di sini, bapak kamu di sini. Rupanya sesama menentang dakwah Nabi, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Jahal, karena gengsinya yang tinggi, sombong dan congkak, akhirnya dia pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Padahal dia tahu bahwa yang dibawa itu adalah benar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah, dikumpulkanlah orang-orang Quraisy, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Al-Makhzum, ya Bani ini, Bani itu, dan sebagainya. Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. La, ya Abu Jahal, kada Abu Jahal, aku kada beriman kepada engkau wahai Muhammad. Ya, itulah disebabkan karena gengsinya yang tinggi. Nah, ini hati-hati, yang punya punya jiwa gengsi tinggi ini berbahaya, ya.
apalagi terhadap kebenaran. Ini bisa menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala bentuk kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi menikahlah Abdullah bin Abdul Muttalib kepada Aminah binti Wahab, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang di kemudian hari menjadi seorang nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyinari kehidupan alam dunia ini dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah tidak menemui putra beliau yang lahir tersebut. Kenapa? Karena meninggal sebelum sang putra itulah lahir. Bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.